Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriski Adinda dari kelas 4D, jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NIM 6670220100. Jadi dengan adanya saya di sini, saya ingin membandingkan antara negara Jepang dan negara Mesir. Di sini saya akan membagi ke beberapa poin, seperti misalnya poin dari sistem pemerintahan, sejarahnya, seni budaya dari masing-masing negara yang ingin saya bandingkan. Nah, seperti yang kita ketahui kalau negara Jepang itu kan sama negara Mesir itu dari aspek geologisnya itu udah pasti jauh kan. Jadi pasti kedua negara ini banyak sekali perbedaannya. Jadi di sini saya akan membandingkan kedua negara tersebut. Berikut materinya akan saya lampirkan. Jadi untuk perbandingan antara negara Jepang dan Mesir akan saya mulai paparkan dari negara Jepang terlebih dahulu. Nah, sejarah dan kondisi Jepang sebelum menjadi negara maju itu yang pertama-tama di Jepang itu ada yang namanya masa Edo. Nah, di masa Edo ini terdapat kelas-kelas sosial kayak seperti kelas samurai atau yang biasa disebut militer, atau juga bisa disebut yang namanya itu bushi, kelas para petani, atau yang biasa disebut dalam bahasa Jepang itu numin, kelas para tukang atau para pekerja yang biasa disebut dalam bahasa Jepang suko, dan para pedagang. Nah, pedagang-pedagang ini biasa disebut dengan shunin. Nah, pada masa itu 4 kelas ini tuh terkenal dengan sebuah sebutan, yaitu shi no koso, yang menggabungkan antara kelas-kelas sosial yang telah saya sebutkan di atas. Nah, terdapat satu kelas juga, yaitu namanya kelas bangsawan atau kelas kuge. Selanjutnya di Jepang ada masa Meiji. Nah, masa Meiji ini disebut dengan masa perubahan. Kelompok oposisi dan kelompok tradisional itu menciptakan tatanan politik baru melalui sistem mereka ini terinspirasi dari sistem politik dari negara barat di masa Meiji ini. Kemudian ada era Taiso. Nah, era Taiso ini itu sudah mulai terbentuknya masyarakat kota dan sudah mengalami terjadinya penghapusan status sosial kelas-kelas yang ada pada masa sebelumnya. Kemudian sejarah pendidikannya itu bermula pada abad ke-6 pada zaman Meiji itu sekitar tahun 1868 sampai dengan tahun 1912. Ini di Jepang itu melakukan pendidikan seperti di Amerika, yaitu menekankan pada Confucianism dan Shinto, yang mana ini tuh berkaitan dengan hubungan antara manusia, pelayanan terhadap negara, juga serta moralitas. Kemudian pada periode selanjutnya sudah mulai dibangun perguruan tinggi atau universitas. Nah, pada periode ini itu pendidikannya itu udah mengajarkan nilai-nilai loyalitas terhadap negara dan kaisar, karena Jepang pada masa itu dipimpin oleh kaisar ya, melalui pembelajaran patriotisme atau menggerakkan nationality pemuda. Kemudian ada periode pasca pendudukan. Ini pasca pendudukan itu pada tahun 1952. Nah, adanya pendidikan moral, seni, dan bahasa asing ini menggunakan nilai demokratis serta dengan nilai hak asasi manusia. Nah, pada periode ini juga perguruan tinggi swasta sudah mendapatkan subsidi yang diberikan dari pemerintah. Ini udah setara dengan pendidikan nasional. Nah, kemudian pada periode 1980-an ini tuh makin berkembang dengan sangat signifikan dalam bidang teknologi dan sains. Kemudian lanjut ke sistem pemerintahan Jepang ya. Sistem pemerintahan Jepang ini mengadopsi sistem pemerintahan model parlementer, yang mana memiliki 3 prinsip utama, yang mana 3 prinsip utamanya ini, yang pertama itu ada kedaulatan rakyat, penghormatan terhadap HAM, dan penolakan terhadap perang.
Nah, di Jepang ini juga ada badan legislatif juga kayak di Indonesia, ada 3 juga, sama seperti di Indonesia. Yang pertama ada badan legislatif, Diet atau parlemen, kemudian ada badan eksekutif. Di sini kalau di Jepang itu kabinet ya kan, kalau di Indonesia tuh seperti presiden dan wakilnya. Kemudian ada badan yudikatif, sama seperti di Indonesia, berupa lembaga-lembaga peradilan. Nah, badan eksekutif di Jepang ini tuh yang mana disebut kabinet ini ada kaisar, yang mana kaisar itu sebagai kepala negara ya. Kalau Perdana Menteri di Jepang ini ia bertugas sebagai kepala pemerintahan. Jadi dia yang memegang penuh tentang pengelolaan yang ada di negara Jepang. Kemudian di Jepang juga ada kabinet. Nah, badan legislatifnya ini ada DPR, ada Dewan Penasehat juga atau Dewan Rendah. Nah, kemudian badan yudikatifnya ini ada Mahkamah Agung yang terdiri dari pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan juga pengadilan sumir. Nah, kemudian lanjut ke kepartaian yang ada di Jepang. Nah, parpol yang ada di Jepang ini termasuk seperti Partai Demokrat Liberal atau yang biasa disebut dengan LDP, Partai Demokrat Jepang, dan Partai Komeito. Nah, Partai LDP ini secara historis itu merupakan partai yang mana ini tuh sangat berpengaruh di Jepang. LDP ini tuh memegang kekuasaan bisa dibilang untuk jangka waktu yang sangat lama ya. Nah, kalau DPJ atau Partai Demokrat Jepang ini muncul sebagai partai oposisi utama yang munculnya itu pada awal tahun 2000 ya. Nah, pada awal tahun 2000 ini, tetapi partai ini tuh menghadapi tantangan dalam mempertahankan posisinya. Nah, kemudian ada sistem partaian di Jepang ditandai dengan kurangnya stabilitas dan seringnya perubahan kepemimpinan dan koalisi partai kemudian baru koalisi. Masih dalam poin kepartaian, nah sistem pemilihan di Jepang ini dikenal dengan sebagai sistem perwakilan proporsional anggota campuran. Nah, sistem ini tuh telah mempengaruhi sistem partainya dengan mendorong pembentukan partainya yang lebih kecil dan pemerintahan koalisi. Sistem kepartaian di Jepang ini juga dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor ya, seperti misalnya faktor regionalisme, faksionalisme yang ada dalam partai, dan peran kelompok kepentingan lainnya. Kemudian kita masuk ke sosial budaya yang ada di Jepang. Nah, Jepang ini tuh kan dikenal sebagai negara yang memiliki kebudayaan berwajah dua. Nah, pada seni tradisional terdapat seni origami atau seni melipat kertas. Ini bisa kita jumpai di beberapa film Jepang yang sangat populer di Indonesia juga. Juga terdapat ritual minum teh yang mana ini tuh disebut sebagai tradisi Chan-no-yu. Juga terdapat acara festival Matsari atau pesta rakyat dengan tujuan pesta mengundang dewa. Nah, seni pertunjukan kabuki, dalam seni bela diri ada juga karate dan judo. Kemudian yang terakhir, budaya etika di Jepang itu kan menyapa. Nah, budaya ini tuh namanya ojigi. Ojigi dalam bahasa Jepang itu membungkukkan tubuh. Nah, dalam ojigi ini juga terdapat beberapa macamnya, dan beberapanya itu dikelompokkan kepada siapa kita akan menunduk. Nah, kemudian kita akan lanjut ke negara Mesir. Nah, mulai dari sistem pemerintahan yang ada di Mesir. Jadi di Mesir ini tuh, Mesir atau yang biasa dikenal dengan Republik Arab Mesir ini tuh kayak negara
sebagai penganut paham sosialis demokrasi yang mana berbentuk republik dengan posisi presiden sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan. Nah, negara Mesir ini berada di salah satu wilayah pada benua Afrika Utara, namun apabila dilihat dari sudut sejarah dan kebudayaannya, Mesir ini merupakan bagian dari Asia Barat. Tapi kalau dilihat dari situasi perekonomiannya, Mesir itu tuh kayak bukanlah negara yang kaya ya. Jadi maaf. Jadi sistem pemerintahan Mesir ini tuh yang digunakan adalah sistem semi presidensial multipartai. Nah, pada sistem ini tuh kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Namun dalam praktiknya kekuasaannya ini terpusat hanya pada presiden. Negara Mesir yang mengadakan pemilu parlemen multipartai. Nah, secara hukum yang tertulis pada konstitusi Mesir dijelaskan bahwa Mesir merupakan negara republik dan presiden sebagai kepala negaranya. Kemudian ada sistem kepartaian yang dianut Mesir. Nah, sistem kepartaian yang dianut Mesir ini basisnya itu republikanisme ya, dengan pemerintahan semi presidensial. Nah, ini tuh telah berlangsung sejak revolusi Mesir pada tahun 2011. Pemerintahan Mesir ini diketuai sama presiden yang udah menjabat selama 5 tahun. Dan parlemennya ini bentuknya itu unikameral ya. Presidennya ini dapat menunjuk hingga 5% dari jumlah total kursi yang ada di parlemen, dan juga presiden juga berhak membubarkan semua yang ada di parlemen. Nah, parlemen juga memiliki kekuasaan untuk memakzulkan presiden. Jadi presiden memiliki kekuasaan untuk membubarkan parlemen, namun parlemen juga memiliki kekuasaan untuk memakzulkan presiden. Nah, partai yang ada di Mesir ini, yang pertama itu ada Partai Kebebasan dan Keadilan atau FJP. Nah, partai ini itu merupakan partai politik yang diketuai oleh Ikhwanul Muslimin. Nah, kemudian ada Partai Salafis Al-Nur. Nah, Partai Salafis Al-Nur ini tuh pada pemilu sebelumnya itu dia tuh meraih 25% suara pemilihan parlemen Mesir setelah jatuhnya Presiden Husni Mubarak. Nah, yang ketiga ini ada Partai WAF. Dia juga meraih 25% suara pada pemilihan parlemen Mesir pertama ya, setelah jatuhnya Presiden Husni Mubarak juga. Kemudian ada Koalisi Mesir. Nah, partai ini tuh mendapatkan 33 kursi yang ada di Parlemen Majelis Rakyat. Kemudian kita masuk ke budaya yang ada di Mesir. Nah, budaya yang ada di Mesir ini bermacam-macam ya, karena kan kayak Mesir ini merupakan negara yang memiliki warisan sosial dan budayanya itu yang kaya banget ya. Ini juga kayak mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mencakup tradisi dan juga nilai-nilai. Nah, di sini saya telah merangkum beberapa dari budaya Mesir yang beberapa diantaranya itu masih sampai sekarang dilakukan oleh masyarakatnya. Jadi meskipun sekarang teknologi sudah maju, tetapi namun masyarakat Mesir itu tetap mempertahankan budaya yang ada di negaranya. Berikut akan saya lampirkan beberapa. Yang pertama itu ada keramat. Nah, keramat ini itu ada karena masyarakat Mesir ini tuh telah menanamkan karakteristik baik, kayak baik-baik, seperti misalnya bisa menerima nasihat orang lain dengan baik, tidak pendendam, dan juga jujur. Kemudian ada budaya. Maksudnya masih budaya. Mesir ini merupakan negara. Wait. Nah, kemudian acara budayanya.
Mesir ini bisa dibilang karena mayoritas penduduknya Muslim juga, sama seperti Indonesia. Di Mesir ini juga ada tradisi Ramadan. Nah, tradisi ini juga kayak menjadi salah satu tradisi utama yang ada di Mesir. Nah, tradisi ini tuh dikemas menjadi penuh acara budaya yang menarik. Di Kairo, yaitu ibu kota dari Mesir ini, diramaikan dengan atraksi budaya yang membuat nuansa Ramadan semakin spektakuler, tarian, drama, dan lain-lain. Juga menjadi acara yang menarik. Selama bulan Ramadan, masyarakat mendekorasi jalan atau rumah mereka dengan hiasan-hiasan khas dari nuansa Ramadan. Yang dimaksudkan ini tuh untuk jadi kayak selama bulan Ramadan ini masyarakat itu mendekorasi jalan atau rumah mereka dengan hiasan-hiasan khas dari nuansa Ramadan. Nah, ini tuh tujuannya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang dinamakan dalam budayanya ini famous Ramadan. Kemudian di Mesir bahasanya. Nah, bahasa resmi Mesir ini, Mesir itu menggunakan bahasa Arab Mesir ya. Jadi bahasa Mesir ini itu bahasa Afro-Asia yang seperti kita tahu kalau Mesir ini memiliki hubungan sangat erat dengan bahasa Berber, bahasa Semit, dan bahasa Beja. Nah, bahasa tersebut itu juga jenis bahasa Arab yang mana digunakan di Mesir sendiri dan mungkin menjadi salah satu bagian versi Arab sehari-hari juga yang paling dikenal. Sebab dari penyebaran luas dari industri perfilman dan juga dari media Mesir itu sendiri ya. Nah, kemudian setelah pemaparan materi yang telah saya sampaikan di atas, jadi apa sih kayak perbandingan antara negara Mesir dan Jepang? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di atas bahwa negara Jepang dan Mesir ini kayak bisa dibilang perbedaannya itu signifikan ya dalam banyak hal, termasuk budaya, sejarah, geografi, dan bahasa. Kayak misalnya seperti di Jepang ini dikenal dengan teknologinya itu yang sangat canggih ya, karena mereka sudah memulai peradaban mereka ini lebih dulu dari beberapa bangsa-bangsa. Nah, sementara kalau di Mesir ini tuh kan dari budayanya aja udah sangat kaya ya. Mereka itu memiliki warisan sejarah yang mana warisan sejarahnya ini sangat banyak, seperti yang terkenal tuh piramida dan juga budaya Mesir kuno yang budayanya ini sangat menarik banyak orang di dunia ini. Dan juga kalau di Jepang sendiri ini terkenal dengan masyarakatnya itu yang sangat terorganisir. Seperti yang kita ketahui ya, kalau orang Jepang tuh kan bener-bener neat, atau bahasanya apa ya, pokoknya kalau orang Jepang tuh bener-bener sangat terorganisir. Nah, kalau di Mesir sendiri itu memiliki sistem sosial dan politik yang unik dengan memiliki warisan panjang yang melibatkan peradaban Mesir kuno. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau Mesir kuno itu tuh kan sangat terkenal, yang ada piramid, terus mumi. Itu merupakan budaya-budaya Mesir yang sampai sekarang itu benar-benar masih orang cari, atau bahasanya apa ya, bisa dibilang budaya Mesir, maksudnya budaya di Mesir itu tuh tidak termakan waktu ya, karena
bahkan hingga sekarang di Mesir sendiri itu tempat-tempat seperti itu tuh masih banyak wisatawan yang ingin menghinggapi ke tempat-tempat tersebut yang ada di Mesir. Akhirnya kita sampai ke penghujung materi. Sekiranya cukup sekian pemaparan materi tentang perbandingan antara negara Jepang dan negara Mesir yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.